Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Sulistianto dari Raden Mas Said Surakarta akan menjelaskan materi tentang pasar modal dan mekanisme perdagangan sekuritas. Yang pertama, pengertian perusahaan investasi. Perusahaan investasi atau investment companies atau yang dikenal dengan manajer investasi adalah perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari investor individu dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam beragam sekuritas dan aset lain yang potensial, menyediakan mekanisme bagi para investor kecil dan masuk ke dalam tim dan turut menikmati manfaat dari investasi berskala besar. Fungsi dan tujuan perusahaan investasi. Yang pertama, pemeliharaan dan administrasi pencatatan, yaitu laporan status investasi secara periodik dan reinvestasi atas pendapatan bunga, kupon, dan dividen. Yang kedua, diversifikasi dan keterpecahan. Dengan dana kecil, investor bisa melakukan diversifikasi layaknya investor besar. Yang ketiga, manajemen profesional, yaitu merasa lebih aman kalau dipercayakan ke ahlinya. Yang keempat, biaya transaksi lebih murah karena perdagangan langsung dilakukan dengan keranjang yang besar. Lalu biaya yang ditanggung perusahaan investasi jadi lebih murah. Jenis-jenis perusahaan investasi. Yang pertama, Unit Investment Trust atau UIT. UIT pada dasarnya tidak mengelola portofolionya. Jika sudah tercipta sebuah produk portofolio, UIT tidak akan mengubah-ubah komposisi atau instrumen keuangan yang ada di dalam portofolionya. Biasanya, perusahaan pialang yang menggunakan jenis ini, tetapi UIT semakin kehilangan pangsa pasar dan dana kelolaannya pada tahun-tahun terakhir ini. Yang kedua, perusahaan investasi terkelola. Perusahaan investasi terkelola atau managed investment companies dapat mengubah komposisi portofolionya dari waktu ke waktu, sehingga juga disebut dengan manajemen aktif. Reksadana atau closed-end diperdagangkan bebas, layaknya sekuritas lainnya. Namun, investor dalam reksadana jenis ini harus menjual sahamnya pada sesama investor lain jika ingin menggunakan sahamnya. Sebaliknya, reksadana open-end akan menembus saham pada nilai aset bersihnya sesuai dengan permintaan dari investor, atau tidak perlu susah mencari investor lain lagi. Yang ketiga, perusahaan investasi lainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, reksadana kumpulan. Reksadana ini mirip dengan reksadana open-end, namun yang diterbitkan pada investor bukan saham atas reksadananya, melainkan unit yang dapat dijual belikan pada nilai aktiva bersihnya. Yang kedua, titipan investasi real estate. Reksadana ini mirip dengan reksadana closed-end, namun instrumen yang ada di dalamnya adalah real estate atau pinjaman yang dijamin dengan real estate. Yang ketiga, dana lindung nilai. Jenis ini dibentuk sebagai kerjasama private dan tidak harus tunduk pada peraturan SEC. Dana lindung ini hanya terbuka untuk investor kaya atau investor institusi. Investor menyetujui penguncian dananya, sehingga investasi tak bisa ditarik. Karena tidak banyak diatur regulasi, manajer HF bisa melakukan banyak strategi yang dilarang dilakukan oleh manajer reksadana pada umumnya. Dana yang terkumpul untuk HF dapat berfokus pada derivatif, perusahaan dalam kesulitan, spekulasi nilai tukar, obligasi konversi, pasar negara berkembang,
arbitrase, merger, dan sebagainya. Selanjutnya, pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah tempat diperdagangkannya surat berharga jangka pendek yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan manajer likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Instrumen pasar uang syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SPBU, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, Commercial Paper Notes atau CPN syariah, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Semuanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, saham syariah, yaitu kepemilikan sebagian dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai syariah. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk, yaitu surat utang yang penerbitannya didasarkan pada akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Yang ketiga, reksadana syariah, yaitu dana yang dikelola secara profesional untuk diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen pasar modal syariah. Perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Perbedaan yang pertama, waktu penjualan di pasar primer pertama kali oleh emiten, sedangkan di dalam pasar sekunder, perdagangan efek setelah pasar primer. Perbedaan yang kedua, harga di pasar primer tetap ditentukan oleh emiten dan underwriter, sedangkan di dalam pasar sekunder fluktuatif tergantung permintaan dan penawaran. Perbedaan yang ketiga, pihak yang terlibat dalam pasar primer yaitu emiten dan investor, sedangkan di dalam pasar sekunder yaitu investor penjual dan investor pembeli. Perbedaan yang keempat, dana yang diterima oleh pasar primer yaitu emiten atau perusahaan, sedangkan di dalam pasar sekunder yaitu investor yang menjual efek. Perbedaan yang kelima, yaitu tujuan pasar primer pengumpulan dana bagi perusahaan, sedangkan tujuan di dalam pasar sekunder yaitu memfasilitasi likuiditas dan investasi lanjutan. Cara kerja pasar modal syariah. Prinsip-prinsip pasar modal syariah harus beroperasi sesuai syariat Islam. Di antaranya, larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, serta investasi pada sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, dan produk non-halal lainnya. Setiap transaksi di pasar modal syariah dilakukan dengan mematuhi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Setiap emiten atau perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya sebagai saham syariah harus melalui proses penilaian dari Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Bursa Efek Indonesia atau BEI juga memiliki Indeks Saham Syariah Indonesia atau
ISSI, dan Jakarta Islamic Index atau JII yang berisi daftar saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Selanjutnya, pasar primer. Pasar primer adalah tempat di mana efek atau saham atau obligasi pertama kali diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk dijual kepada investor. Proses penjualan ini disebut sebagai penawaran umum perdana, Initial Public Offering atau IPO. Pengertian pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli efek yang telah diterbitkan di pasar primer. Setelah saham atau obligasi dijual di pasar primer, efek tersebut akan diperdagangkan di pasar sekunder. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah contoh pasar sekunder. Perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Perbedaan yang pertama, waktu penjualan di pasar primer pertama kali oleh emiten, sedangkan di dalam pasar sekunder, perdagangan efek setelah pasar primer. Perbedaan yang kedua, harga di pasar primer tetap ditentukan oleh emiten dan underwriter, sedangkan di dalam pasar sekunder fluktuatif tergantung permintaan dan penawaran. Perbedaan yang ketiga, pihak yang terlibat dalam pasar primer yaitu emiten dan investor, sedangkan di dalam pasar sekunder yaitu investor penjual dan investor pembeli. Perbedaan yang keempat, dana yang diterima oleh pasar primer yaitu emiten atau perusahaan, sedangkan di dalam pasar sekunder yaitu investor yang menjual efek. Perbedaan yang kelima, yaitu tujuan pasar primer pengumpulan dana bagi perusahaan, sedangkan tujuan di dalam pasar sekunder yaitu memfasilitasi likuiditas dan investasi lanjutan. Selanjutnya, pengertian indeks saham syariah. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun penyelesaian saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan menerbitkan daftar efek syariah atau DES. Artinya, BI tidak melakukan seleksi saham syariah, melainkan menggunakan DES sebagai acuan untuk memilihnya. Tujuan dari indeks saham syariah adalah untuk memudahkan investor dalam mencari acuan dalam berinvestasi syariah di pasar modal. Terdapat 5 indeks saham syariah di pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. ISSI diluncurkan pada 12 Mei 2011 dan mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. ISSI berfungsi sebagai indikator kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Seleksi konstituen ISSI dilakukan 2 kali setahun, yaitu bulan Mei dan November, mengikuti daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Yang kedua, Jakarta Islamic Index atau JII. JII merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan pada 3 Juli tahun 2000. Indeks ini terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di BEI. Pemilihan konstituen dilakukan berdasarkan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi harian tertinggi, serta diseleksi 2 kali setahun, yaitu bulan Mei dan November. Selanjutnya yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 diluncurkan pada 17 Mei 2018. JII 70 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid di
BEI. Saham-saham ini dipilih dari saham ISSI yang telah tercatat minimal 6 bulan dan memiliki kapitalisasi pasar serta nilai transaksi harian tertinggi. Review dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. Yang keempat yaitu IDX MES BUMN 17. Indeks ini mencakup 17 saham syariah dari BUMN dan afiliasinya yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Indeks ini merupakan hasil kerjasama antara BEI dan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Seleksi konstituen didasarkan pada likuiditas fundamental perusahaan dan masuk dalam ISSI. Yang kelima yaitu IDX Syariah Growth atau IDX SHAGROW diluncurkan pada 31 Oktober 2022. Indeks ini terdiri dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan terbaik. Saham-saham dipilih oleh konstituen JII 70 dengan kriteria pertumbuhan rasio price to earning atau PER dan price to sales ratio atau PSR tertinggi. Seleksi dilakukan 2 kali setahun mengikuti jadwal DES oleh OJK. Terima kasih, materi telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.